Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Kang Ucup Merpati Free Fly. Baik, sahabat, selamat pagi. Nah, di sini saya membawa piikan ya. Saya memilih spot yang ini ya, semi ekstrim ya. Bisa dikatakan di tengah perkebunan. Nah, mengapa saya memilih spot seperti ini? Ya, memang saya melatih piikan itu harus hati-hati sahabat ya. Saya memilih di tengah kebun begini supaya tidak ada orang ya, kecuali saya. Sebenarnya kalau melatih piikan yang bagusnya itu di lahan atau spot yang luas seperti persawahan ya. Tapi resikonya kalau melatih piikan yang masih baru belajar seperti ini, kalau di sawah yang dikhawatirkan adalah tidak kuat terbang terus jatuh ke tanaman padi. Nah, kalau jatuh di tanaman padi otomatis tentunya si piikan ini tadi sulit untuk kita mencarinya ya. Makanya saya memilih spot seperti ini. Dan juga saya biasakan spot-spot seperti ini supaya kelak merpati ini bisa free fly urban. Nah, oke sahabat ya. Ini ada pertanyaan dari salah satu subscriber saya. Belum. Itu ada ayam kayaknya takut nih. Ini ada pertanyaan ya. Kang, sebaiknya melatih piikan itu dari usia berapa ya untuk free fly perdana? Nah, baik, ini pertanyaan bagus, juga panjang untuk penjelasannya. Baik ya, satu ya, merpati, tipe merpati atau jenis merpati atau trah merpati itu berbeda-beda ya. Kalau memilih merpati balap itu tentunya kalau free fly perdananya agak panjang ya, mungkin membutuhkan waktu usianya si piikan itu tadi sekitar 2,5 bulan ke atas, karena itu yang dipakai adalah merpati sprint atau merpati balap ya. Kalau merpati tinggian itu yang saya ketahui sekitar 2 bulan bisa free fly perdana. Tentunya bulu-bulunya itu sudah lengkap ya, alias penuh. Lar-larnya itu penuh. Dan bulu-bulunya ini halus. Ya. Kita lihat perkembangan piikan itu tadi, kalau sehat ya, tidak ada kendala dalam kesehatannya, kemungkinan kalau merpati tinggian itu 2 bulan sudah free fly perdana. Ya. Nah, kalau mencetak merpati dari merpati endemik ya, rata-rata merpati endemik itu adalah merpati penerbang tinggi, bahkan nitik. Nah, itu biasanya membutuhkan waktu biasanya ya 1,5 bulan itu sudah free fly perdana ya. Tapi hati-hati, karena piikan yang baru belajar terbang itu masih labil ya, masih labil mentalnya. Jadi hati-hati, jangan terlalu dipush, kecuali nanti kalau sudah usianya 3 bulan ke atas itu sudah matang, boleh kita push. Nah, untuk mengetahui piikan yang ini ya dilatih atau ini dikenalkan spot luar kandang outdoor, nah itu bisa kita memilih seusia ini. Ini tipe merpati akrobatik, bisa juga dikatakan merpati penerbang tinggi. Nah, ini saya memilih piikan merpati penerbang ya, tipe penerbang gitu aja ya. Nah, kita lihat hasil cetakan piikan itu tadi ya. Kalau ini, coba lihat ini ya, pertumbuhan bulunya.
Ini kan kusam kurang rapi ya. Lihat, lar-larnya itu kurang rapi ya. Nah, kalau kurang rapi begini, biasanya piyikan itu agak susah untuk terbang. Nah, karena ini dalam tahap belajar terbang, juga tipe penerbang tinggi, saya tidak ambil resiko ya. Jadi saya paksakan memang untuk melatih piyikan itu sejak dini seperti ini. Ini supaya apa? Supaya kelak ini kalau sudah mapan terbangnya, itu kebondingannya sama saya lebih kuat, alias bagus. Ngerti ya? Nah, perhatikan, ini sangat respon sekali sama tangan saya ya. Nah sahabat, ini kan masih belum kuat terbang betul. Ini lar-larnya masih belum penuh ya. Coba ketiaknya nih masih kosong. Nah, ini saya perkenalkan outdoor supaya merpati ini tidak kaget dengan situasi spot di luar kandang. Nah, ini tujuannya supaya merpati ini bonding, karena mencetak merpati free fly awalnya ya dari sini ya. Seketika dia belajar terbang. Kalau kita melatihnya dengan benar, otomatis merpati itu akan bagus juga hasil cetakannya ya. Saya melatih piyikan itu tidak pakai FTM alias fly to me, tidak ya. Maksudnya fly to me itu merpatinya ditaruh di sana ya, terus saya panggil, itu FTM ya. Saya tidak memakai metode seperti itu, karena metode seperti itu ini sama saja saya melatih piyikan itu untuk turun ke sembarang tempat, karena merpati itu tergantung juga dengan kebiasaan ya, kebiasaan kita melatih. Nah, yang saya latih ini skill-skill bumerang saja seperti ini, karena ini masih tahap belajar terbang, jadi saya tidak melempar terlalu jauh ya, seperti ini aja. Oke. Nah, diusahakan melatih piyikan itu harus di tangan ya, turunnya di tangan. Kalau misalkan piyikan itu pandangannya atau fokusnya tidak ke kita, melainkan dia turun ke sembarang tempat, lekas kita ambil ya, jangan lama-lama. Mengapa? Karena kalau lama-lama turun ke sembarang tempat tidak lekas kita ambil, itu akibatnya merpati itu akan menjadi kebiasaan turun ke sembarang tempat. Oke, paham ya? Jadi disinilah kunci saya untuk melatih piyikan sebagai awal dari mencetak merpati free fly ya. Nah. Mantap. Oke sahabat ya, semoga di video kali ini ada manfaat dan juga bisa menghibur kita, dan tentunya si subscriber saya bisa mengerti ya apa yang saya maksud. Jadi piyikan bisa free fly perdana itu tergantung dari jenis merpatinya ya. Jadi tipe merpati itu berbeda-beda, dan kecerdasan merpati itu juga berbeda-beda ya. Nah, kita harus seleksi mana piyikan merpati itu bisa kita latih free fly yang bagus. Nah, oke, ini tadi juga saya bocorkan tips saya mencetak merpati free fly, yaitu masih sejak dini saja sudah saya latih dan sudah saya perkenalkan spot luar kandang ya. Ini bocoran rahasia saya untuk mencetak merpati free fly. Baik ya, sekian dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum, salam satu hobi. Terima kasih.